Shalom, sahabat Alpetra Ministry dimanapun berada. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga tentunya jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, di kesempatan kali ini masih di bulan keluarga, kita akan membahas satu hal yang ini merupakan hal yang sangat penting ya. Bagaimana sebuah keharmonisan itu bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga Kristen tentunya. Dan Sobat Alpetra, dalam pembahasan kali ini tentunya kita akan dibekali oleh narasumber kita, Bapak Pendeta Heri Sihaloho ya, yang akan memberikan penjelasan kepada kita ya. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, silakan Bang untuk menyapa Sobat Alpetra. Silakan Bang. Selamat sore, sahabat Alpetra, di mana berada, dan selamat menikmati podcast hari ini. Biasa kita mengadakan malam hari, tapi kali ini siang atau sore hari. Mungkin tidak terkendala nanti sinyal karena sedang musim hujan. Dan hari ini tentu kita masih menyoroti masalah keluarga, karena dalam keluarga Kristen kita yakin Tuhan selalu memberkati keluarga yang setia kepada Tuhan Yesus. Shalom, selamat sore, selamat menyaksikan. Wah, luar biasa nih ya, Sobat Alpetra pasti udah siap dengan menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus tentunya ya, melalui Bapak Pendeta Heri. Dan Sobat Alpetra jangan lupa ya untuk subscribe dulu, kalau belum subscribe, like juga silakan dibagikan kalau Sobat Alpetra merasa terberkati melalui channel kita ini. Wah, kita langsung aja deh Bang. Kata Sobat Alpetra kebanyakan nanti basa-basinya. Oke Sobat Alpetra, kita akan mendasari podcast kita pada kesempatan kali ini melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu dari Kolose pasal yang ketiga. Saya bacakan dulu ya Bang untuk ininya ya. Ya. Dibaca. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, ini Bang, tunduklah, bukan tanduklah ya Bang. Jangan tanduk. Ini gimana Bang aplikatifnya Bang? Untuk ini mungkin ditujukan untuk para istri ya Bang. Silakan Bang. Ya, istri adalah bagian dalam anggota keluarga. Anak adalah hasil buah dalam perkawinan antara orang tua dan istri. Nah, menurut iman Kristen kita lihat berulang kali Alkitab menyebutkan suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri dan juga anak-anaknya. Yang menjadikan Kristus sebagai sentral atau pusat di tengah-tengah keluarga. Allah menjadikan suami sebagai wakil Allah di tengah-tengah keluarga itu. Dengan demikian, istri harus tunduk kepada suami atau kepala rumah tangga. Anak menghormati dan tunduk kepada orang tua, yaitu ayah dan ibunya. Kenyataan yang kita lihat adanya istri dominan dan menguasai karena tidak memahami apa yang menjadi struktur dalam keluarga Kristen. Kalau dia menghormati Allah, maksud saya istri, dia pun harus tunduk terhadap suami yang bertanggung jawab penuh di keluarga dalam rumah tangganya. Sekalipun dari sudut usia, jabatan, atau pengalaman, bahkan pendidikan istri lebih tinggi, Alkitab menyebut wajib tunduk. Berkat buat sahabat-sahabat Alpetra yang sedang menyimak, menonton, memperhatikan juga. Kiranya kalau tayangan Alpetra ini menurut sahabat Alpetra, oke, silakan dibagikan. Jangan lupa di subscribe, ajak teman untuk mengikuti channel-channelnya. Dan ini loh,
komentar-komentar itu kita tunggu, kritik dan saran kita tunggu. Juga kalau ada yang mau ngasih kolekte, kolekte. Ini juga bukan berarti tunduk itu kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang tidak benar ya, apalagi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukan berarti ya iya aja, tapi harus kasih masukan juga ya Bang ya. Iya, tidak berarti tunduk dalam arti manut atau diinjak ekornya, dikendalikan, bahkan diperlakukan sesukanya layaknya budak. Tidak begitu maksud istri harus tunduk, lalu otoritas suami sangat berlebihan, seolah-olah istri itu sosok wanita yang lemah dan suami sosok yang kuat, tegap, dan memperlakukan seenaknya. Tidak ya. Ini harus dihormati juga sebagai pemberian dari Allah dalam menopang dan memberikan pertolongan ya, dan juga memberikan dukungan terhadap suami dan membantu suami di rumah dan juga dimanapun, khususnya dalam pekerjaan suami, istri mendorong, mendukung, dan sebagainya. Tidak diperlakukan layaknya anak buah di kantor, seperti anak buah di kalangan gangster. Tidak begitu ya. Suami adalah pemberian Allah bagi istri, istri pun juga pemberian Allah bagi suami yang juga salut atau patut dihormati keduanya, atau di antaranya ya. Saling menghormati, saling memelihara, menjaga ya, menopang. Jangan mengikuti tradisi suku atau tempat yang dimana laki-laki suka-sukanya bisa mengambil lagi perempuan untuk dijadikan istrinya. Istri kedua mengambil lagi perempuan untuk dijadikan pembantu rumah tangganya ya. Istri ketiga, istri keempat, dengan alasan uangnya banyak. Tidak begitu ya. Itu tradisi yang mungkin tidak sesuai dengan terang iman Kristen, kan apa? Iya. Wah, nanti mungkin kita perlu ini ya Bang, sebetulnya ya, ada satu tema khusus ya untuk tentang istri yang bijak atau istri yang baik sesuai Amsal 31 ya. Wah, ini menarik nih kayaknya. Tapi kalau hari ini kita secara umum aja dulu ya, kita bahasnya ya. Nah, terus Bang, juga kalau dari ayat ini Bang, seperti yang Paulus bilang kan, tunduklah gitu. Tapi tadi udah Bang jelaskan ya, bahwa bukan tunduk dalam arti apa ya Bang, dalam arti negatif ya Bang, tapi tunduk dalam arti taat sama suami, juga berarti juga memberi masukan tadi ya Abang sebutkan ya. Nah Bang, gimana kalau ada istri-istri yang secara ekonomi lebih tinggi, secara pendidikan lebih tinggi? Nah itu jadi satu, ya bukan masalah sih, jadi satu kesenjangan. Itu gimana Bang? Ya, saya kira istri tidak menimbulkan image bahwa dia dari segi pendapatan lebih tinggi dibandingkan suaminya, atau dari segi pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman atau jabatan. Jangan menimbulkan image atau perasaan terhadap suami atau seisi di rumahnya ya, karena nanti suami secara psikis bisa terganggu. Lebih baik layaknya hidup di rumah sebagai istri, dia harus melayani suaminya. Sebagai suami, dia harus juga memberikan perhatian kepada istrinya, anaknya. Masalah kantor tidak menjadi terganggu buat mereka ya, karena seringkali KDRT, bahkan ceraian, pisah ranjang karena membawa atau membandingkan apa yang menjadi pekerjaan rutin di luar rumah ya. Nah itu ya.
Di Jangan kantor pun, bandingkan. di kantor pun mungkin ada peraturan ya, tidak boleh suami istri satu divisi atau satu Iya, tempat bekerja ya. iya betul. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Bahkan tidak sama sekali diizinkan ya, dia harus bekerja di tempat lain. Iya. Sekalipun ada kantor ya, misalnya di tempat saya bekerja, Mm-mm. ada suami istri ya, yang satu ruangan dan lain sebagainya. Saya Iya. juga tidak setuju seperti itu ya. Iya, iya. Nanti akan memiliki image dan Iya dong. perasaan yang Iya. baper ya, Iya, betul. berlebihan seperti itu. Iya betul betul Bang. Betul. Iya. Iya, dia kan iya. istri saya, sekalipun dia hanya OB, masa kamu suka-sukanya sih suruh, Iya. itu udah Iya, bawaan perasaan. Iya. Iya dong. Ya. Nah, tapi tadi pertanyaan Kang Alfa bagus ya. Di rumah saya kira sekalipun dari status sosial jabatan istri lebih dominan ya, atau suaminya juga ya, mungkin dia lebih Iya. tinggi dari segi jabatan, istrinya mungkin ibu rumah tangga Iya. atau mungkin kantoran sebagai admin, tetap menjaga image itu. Nah. Jangan timbulkan rasa lebih Nah, besar, iya. lebih hebat, tidak ya, jauh lebih Iya. baik membangun relasi ya, membangun hubungan yang harmonis suami istri anak ya, Iya. dan membicarakan bagaimana Tuhan memelihara mereka, saling bertukar respon ya, apa yang Iya. kamu rasakan ya, Iya, istriku atau anak-anakku, bahwa Tuhan menyertai kita sejauh ini. Nah, itu kan saling membuka pengalaman Iya. bersama dengan Tuhan di sana. Iya. Bukan membicarakan kau berapa gajinya di sana, udah naik belum atau Iya. jangan lah ya. Iya. Nah, sekarang beralih ke suami-suami. Wah, tadi istri-istri kan senang, wih tuh dibelain tuh sama ini nih, atau suaminya tuh dengerin tuh kata Pak Pendeta Heri tuh. Nah, sekarang suaminya giliran nih. Kita bacain dulu ya. Dari ayat 19 di Kolose pasal 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, ini kayaknya dalam nih. Saya juga perlu pencerahan lebih lanjut nih. Silakan Bang. Ya, sekali lagi tadi saya menyebutnya dalam keluarga, tentu Tuhan menginginkan adanya harmonis ya, relasi yang baik, dan mengingat Tuhan sebagai pusat dalam keluarga ya, pusat pujian, pengharapan, dan lain sebagainya. Nah, suami sebagai wakil Allah yang ditempatkan khusus di lembaga kecil itu atau rumah tangga Kristen, jangan berlaku kasar ya, jangan berlaku seenaknya atau memanfaatkan ya. Kalau dia mencintai keluarganya, istri dan anaknya, dia bahkan harus berkorban ya, berkorban untuk makan minum suami istri, anaknya ya, berkorban untuk masa depannya, keluarga ya, bisa sejahtera, syukur-syukur ada penghasilan, lalu bisa menabung dan bisa memberkati sesama juga, ya, saudara seiman ya. Nah, di sana Paulus menginginkan supaya suami sebagai penggerak, sebagai motor penting dalam keluarganya. Tapi sebagai penggerak, motor penting bukan berarti seenaknya lalu ada aniaya, kekerasan, main tangan ya, atau main kekerasan fisik, mental, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah tidak tepat ya, tidak ada kasih Kristus di dalamnya, tidak ada sifat Kristus di dalam keluarga itu kalau sampai melakukan tindakan kekerasan ya, atau disebut dengan KDRT ya. Mungkin di Kolose ditemukan ada keluarga yang dimana khususnya ayah melakukan tindakan kekerasan ya, karena mungkin dari latar belakang hidup di sana ya, lalu kerasnya hidup. Nah, tapi harus diingatkan ya, supaya mereka merubah tradisi seperti itu ya, atau membuang kebiasaan buruk
di mana ayah memperlakukan ibu ya, atau menelantarkan anak, atau hidup sesukanya ya, Iya. pesta pora ya, atau berjudi, atau memainkan banyak peran di sana ya, pencuri. Nah, itu harus ditinggalkan ya. Paulus mengimbau, kalau kita melihat di pasal 3 surat yang sama, Kolose ayat yang kelima, supaya mereka matikanlah dalam dirimu sesuatu yang duniawi seperti percabulan, najis, keserakahan ya, penyembahan berhala. Nah, itu tradisi atau kebiasaan-kebiasaan manusia lama, dan kenakanlah manusia baru. Nah, di ayat yang 8 surat yang sama, Kolose pasal yang ketiga, tapi sekarang buanglah semuanya itu. Apa itu? Yang marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Nah, itu sebabnya suami dulu yang ada di Kolose sering mengatakan kata-kata yang tidak sehat, tidak elok didengar, geram, kata marah, sehingga berpengaruh apabila didengar oleh anaknya, istrinya ya. Nah, karena sudah mengenakan manusia baru, tidak lagi memakai manusia lama. Nah, Paulus mengimbau supaya di ayat 19, suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Nah, begitu ya. Iya. Baik, ini secara verbal dan non verbal berarti ya Bang, kasarnya ya. Iya, all in ya. Baik secara tindakan fisik maupun kata-kata ya, atau non verbal lewat mata, lewat tidak merespon. Nah, itu kan non verbal ya. Bisa buat rasa sakit dari pihak istri ya, atau sebaliknya juga pihak suami sudah bersabar, suami sudah mengendalikan diri, suami sudah bekerja keras ya, istrinya seenaknya ya, menggunakan hasil kerja atau upaya keras dari suami ya, atau istri bisa saja berperan ya secara fatal ya, baik istri ya, atau juga anak ya. Nah, itu sebabnya baik anak pun harus menghormati yang nanti kita akan bahas di situ juga ya, terhadap orang tua. Bahkan sampai pada majikan terhadap budaknya, atau sebaliknya budak terhadap majikan. Memang betul Paulus bicara dalam konteks itu ya, keluarga all in juga dengan majikan atau tuannya. Iya betul. Banyak juga yang suka-sukanya ya kepada anak buah ya, bos seperti itu, atau karyawannya. Iya Bang, betul banget tuh Bang. Waduh, nah ini jadi ada pelajaran penting nih kalau buat saya sendiri ya. Ternyata kita harus respon ya Bang sebagai suami ya ke istri. Ternyata tadi Abang kategorikan juga itu sebagai bentuk yang kasar ya, ketika tidak respon sama istri ya. Kata Abang tadi mungkin dengan mata melotot, atau mungkin dengan tidak mengacuhkannya ya, nggak denger, nggak nanggepin. Ternyata itu bisa menyakitkan ya Bang. Dan memang sih iya betul, Rafa ya. Banyak yang kita lihat dalam kasus atau fenomena ya, sekalipun dia sudah berkhotbah di baik mimbar, sekalipun dia sudah melayani dengan jam terbang yang tinggi ya, tapi bisa berkata kasar. Nah, itu sebabnya kalau kita tadi membaca baik di pasal 3 surat Kolose itu, ayat yang ke-5 dan seterusnya mengenai manusia baru. Nah, saya kira kalau manusia baru, dia seharusnya bisa mengendalikan. Manusia baru, dia seharusnya bisa memilah kata-kata mana yang pantas. Oh, kata-kata yang penuh pujian terhadap pasangannya, istri, terhadap suaminya, terhadap anaknya. Bukan kata-kata yang geram, kasar, ya, bukan kata-kata fitnah, bukan kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan hujat, bukan. Ya, pun binatang lagi. Ya, padahal dia mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan, pendeta, jam terbang sudah tinggi, ya. Tapi dia tidak menunjukkan keluarga Kristen yang bahagia, takut menghormatkan Tuhan. Kenapa? Karena mengenakan manusia barunya tidak betul-betul dikenakan, ya, tapi hanya digantung saja. Oh, cuma label gitu ya Bang ya. Shalom sahabat Apetra, terima kasih masih menonton di channel Apetra Ministry. Sahabat Apetra, bila berkenan dengan channel kami, subscribe dan juga bagikan ya channelnya.
Bagi Sobat Apetra yang juga ingin membantu pelayanan kami, bisa memberikan persembahan. Sudah saya tulis di deskripsi ya. Silakan lihat di deskripsi saja. Terima kasih. Salam. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom. Maranatha. Iya, label ya. Iya. Karena di Kolose juga bicara tentang manusia baru ya, sebelum masuk kepada masalah peraturan-peraturan tentang rumah tangga Kristen. Iya, saya kira tadi sebaliknya pun ya, karena manusia kan menyangkut tentang gender laki-laki, gender perempuan ya, untuk di rumah tangga, baik istri maupun suami, ayah atau ibu, dan juga anak. Nah, kalau dia mengenakan manusia baru seperti yang disinggung Paulus dalam pasal yang ketiga atau di surat lain juga ya, di pasal yang ke-5 Efesus misal ya, Filipi, mengingatkan atau menyadarkan kita bahwa sebenarnya orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia tidak lepas dengan kedagingannya kan Alfa ya. Pendeta sekalipun atau dia hamba Tuhan sekalipun, kalau memiliki kedagingan yang masih dia pegang atau berfantasi di dalamnya, dia akan seenaknya demikian ya, sekalipun dia sejahtera melayani Tuhan, sekalipun dia merasa sejahtera ikut aktif dalam kegiatan gereja, berdoa, berpuasa, WL, singer, ya, tapi kata-katanya tidak menunjukkan manusia baru, ucapannya ya, yaitu kasar, kata-kata kotor, mendakwah. Apa bedanya dengan setan atau iblis yang dulu dia belum mengalami perjumpaan dengan Yesus ya, apa bedanya kan begitu kan. Nah, seperti itu. Nah, seharusnya dalam konteks atau situasi dirinya sebagai kepala rumah tangga atau istri penolong suami atau anak sebagai orang yang dipertanggungjawabkan, dibawa kepada Kristus oleh orang tua dan sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, lahir baru, segalanya sudah berubah, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Nah, bagaimana mengendalikan itu? Nah, itulah karena ada keharmonisan antara orang tua dengan anak, sebaliknya anak dengan orang tua, suami dan istri. Bagaimana untuk mengendalikannya lagi? Itulah karena keluarga melayani Tuhan. Itu yang pernah kita bahas kemarin ya. Kalau keluarga melayani Tuhan, keluarga aktif dan terjun dalam kegiatan gereja ya, atau mendoakan bersama dari rumah hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, atau orang-orang yang mau percaya pada Kristus, keharmonisan itu terjaga, ya, terjaga dan terpelihara, seperti itu. Ketika ada rasa ingin marah, ya, tapi Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan dengan mengendalikan diri. Ketika ingin menyebut atau terpikirkan untuk ucapan-ucapan yang kasar, Roh Kudus mengingatkan, mengendalikan bahwa tidak ada kata kasar lagi, tapi kata memberkati, kata mendoakan, kata memotivasi. Apalagi dalam konteks keluarga Kristen ya, harus lebih banyak kata memotivasi itu, khususnya untuk anak. Ya, ayo kamu bisa, Tuhan tolong kamu. Ayo berjuang, Tuhan menyanggupi kamu. Nah, itu kan kata-kata motivasi yang memberkati, ya kan? Bukan kata-kata tutup atau kata-kata yang menjatuhkan, mengkhawatirkan. Menyakitkan ya, Bang. Iya, karena peran atau motornya ini yaitu suami atau ayah, ya. Istri yang mungkin sempat khawatir, ragu masalah keuangan dan lain sebagainya, ada support, ya. Ada harapan dari ucapan atau kata dari suami bahwa Tuhan akan cover, ya. Iya, betul. Iya, saling ya. Siapa saja kan bisa terjatuh, terabaikan atau terlupakan, bisa ya, karena faktor beratnya pekerjaan, kegiatan atau aktivitas dari anak ya, atau juga suami atau istri yang bekerja atau dua-duanya. Nah, siapa saja kan
lalai Iya, atau jadi tidak teringat, tapi kan saling meneguhkan atau mengingatkan ya. Iya. Apalagi kalau muncul kata-kata atau motivasi entah itu dari istri, dari suami, dari anak, mari kita berdoa bersama ya. Mari kita Nah, menyelesaikan dan lain sebagainya. dan selanjutnya nih Bang, kalau memang secara apa ya, kata-kata mudah gitu, menikah itu udah nikah gampang lah. Tapi ternyata tidak semudah itu ya Bang. Makanya Abang juga tegasin tuh harus ada apa persiapan pembinaan pranikah ya Bang ya. Sebelum nikah itu makanya harus disiapin dulu gitu supaya nanti Iya, betul. Saya setuju dengan itu ya. Gereja kan selalu mengedepankan pembinaan pranikah. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun ya, seperti itu. Itu sebabnya kalau gereja hanya memberkati saja, tidak ada pembinaan, ya gereja harus bertanggung jawab. Nah itu Ya, jangan salahkan pasangan yang akan nikah atau sudah menikah bahkan sudah bercerai. Jangan salahkan kamu ini sih, ya punya, gitu kan. Itu kan punya kalian, seperti itu. Jadi gereja harus tegas. Nah, itu sebabnya di era modern ini berkembangnya berbagai macam pemahaman dan sangat pluralis. Gereja harus tegas, ya, bukan gereja yang membeo atau mengikut arus. Nah, itu satu kata yang tidak boleh ada di pernikahan dan juga tidak boleh terjadi ya. Nah, ini videonya di sini nih. Nanti dilihat ya. Ada masalah. Tetapi keinginan manusia berusaha untuk bercerai dan menikah lagi. Ada faktor lain, bisa politik, bisa faktor sosial, bisa faktor psikis yang membuat mereka memisahkan dari pasangannya. Dan Allah tidak pernah memisahkan, karena Allah menyatukan, dan apa yang disatukan tidak bisa diceraikan. Dan menurut saya itu penghinaan kepada Allah apabila manusia bercerai. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Kita lanjutin dulu ya ke yang selanjutnya nih. Di ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Nah, ini kayak berapa Bang? Sinkron atau bertabrakan dengan hukum Taurat ya Bang? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kasihlah orang tuamu itu loh Bang di hukum Taurat. Kok jadi lupa sih? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut tumbuhmu di tanah yang diberikan Tuhan padamu. Nah itu gimana Bang? Ya, sahabat Petra, saya kira Paulus menginginkan supaya orang tua memonitor, mengawasi anak-anaknya ya. Satu persoalan lagi di Kolose yaitu masalah ajaran sesat. Dan persoalan ini sangat pelik ya, atau viral di saat itu sebabnya Paulus ingin para pemimpin gereja, khususnya orang tua yang sudah hidup di dalam Kristus, mengawasi anak-anaknya supaya mereka tidak terjerat ya, atau bawa arus dalam budaya kehidupan modern di era itu ya. Karena Kolose juga ada ragam aliran, ragam perkembangan tradisi budaya terhadap pemahaman-pemahaman yang tidak tepat ya dalam iman Kristen saat itu ya. Itu sebabnya keluarga juga harus diperkuat secara iman Kristen. Nah, dengan konteks kasih tadi ya. Nah, untuk anak-anak ya, supaya diminta menghormati ya nasihat ya, khususnya nasihat untuk hidup beriman kepada Kristus ya, tidak menyimpang pada ajaran lain, dan juga nasihat untuk masa depannya ya, supaya diindahkan, dihormati dan dijalankan ya, seperti itu. Karena anak-anak merupakan pilar bagi gereja ya di era perdana, dan anak-anak juga yang nanti
kedepannya akan menjadi ya alat Tuhan atau jadi berkat bagi generasi selanjutnya. Iya. Ya, sehingga nasihat-nasihat ini harus dijalani oleh orang tua, tidak sekedar lip sync atau manis di bibir menyampaikan itu kepada istri atau kepada anaknya, tapi orang tua tidak meneladani, ya, tidak memberi contoh konkret bagaimana anak bisa menerima hidup benar, karakter benar dalam Kristus yang mencontoh. Nah, nasihat tidak sekedar nasihat kepada anak, bagaimana menghormati orang tua kalau orang tuanya ucapannya kotor, berlaku kasar, hidup dengan tradisi atau budaya penyembahan berhala dalam konteks itu, ya. Bagaimana anak ingin melihat contoh orang tuanya hidup dalam Kristus, tapi sebaliknya. Itu sebabnya nasihat tidak sekedar melihat, menyampaikan, tapi nasihat benar-benar harus dipraktekkan, ditunjukkan oleh papanya atau mamanya, ya. Dan dia betul lihat ada realita hidup, ya, ada teladan yang jelas di sana. Betul. Iya ya, kadang kita orang tua tuh ke anaknya, gak boleh kamu ini gitu, tapi bapak ibunya melakukan gitu kan, sama aja ya bang, gak jadi teladan kata abang tadi ya. Ya, tadi yang saya katakan, anak-anak kan senang orang tuanya tidak sekedar ucapan atau nasihat, tapi ada praktik yang ingin dia lihat secara fakta, yaitu nasihat yang disampaikan kepada anak. Anak juga ingin melihat orang tua sebagai model yang menjadikan mereka sebagai super parent, ya, atau orang tua yang menjadi contoh. Nah, memang karena ada kata di ayat 21, janganlah sakiti hati anakmu. Nah, tadi saya menyebut orang ini tua nyambung di ke situ ya. Orang tua di daerah itu, ya, atau tempat di mana Paulus mengirimkan surat ini, yang sekarang menjadi Alkitab atau Firman Tuhan, mereka memiliki kehidupan yang sangat suram dalam keluarga, ya. Mungkin sekedar memperbanyak anak, tapi tidak berikan pengawasan, mendidik, membina, atau memperbanyak istri, ya, hidup hawa nafsu dengan alkohol, minuman keras, ya, penyembahan berhala. Itu dilihat dari contoh-contoh ayat 5 sampai ayat yang ke-6, ya. Sampai Tuhan mendatangkan murka di kota itu. Di sini Paulus mengingatkan supaya orang tua punya peran penting, ya, baik dari perkataan, tindakan, dan juga support, ya, dan anak-anak, dan anak merespon dengan melihat contohnya, ya. Nah, kalau memang dari orang tua itu direspon baik oleh anak-anak, nasihat-nasihat itu kan akan terdengar indah, terdengar manis, ya. Bahkan anak punya pengharapan, orang tua saja jamin dengan ucapan-ucapan kepada anaknya tentang masa depannya. Tinggal melakukan hidupnya dalam kesehariannya, ya. Jadi tidak sekedar kata-kata, ya, tapi harus juga ada actionnya dari orang tua, ya. Nah, apabila ada orang tua memang yang masa bodoh ya terhadap anak, istri, atau rumah tangga, itu memang lebih baik dipolisikan aja lah, ya. Gitu ya bang. Ya, pulang mabuk, ya, pulang bikin
masalah ya ke istri, ke anak ya, Ya. pulang bukan memberikan home sweet home Ya. atau rasa tenang, damai sejahtera, Ya. tapi justru rumah seperti ingin meledak ya. Lebih baik ditinggikan aja lah. Ada kok itu undang-undangnya itu ya. Ada kan? Ada lah ya. Ada bang. Seperti itu. Betul, Iya. Apalagi kalau di keluarga atau di kompleks ya, atau di kampung lah ya, Iya. desa dan lain sebagainya. Iya sih. Tetangga kan kepo ya, Iya. seperti itu. Iya. Tetangga kan ingin terlibat. Itu udah diapain itu begitu ya. Apalagi itu kampung atau desa, umumnya hubungan sepupu ya, beda kakek dan nenek ya, karena adik kakak ya, saling kenal karena saudara ya. Jadi karena saudara akhirnya menjadi tetangga juga. Nah, kalau dengar ribut ramai keluarga, pasti kan mau nggak mau terlibat atau intervensi ya. Itu suara apa itu, lempar-lempar. Iya nih, ada perang nih gitu, perang lokal. Iya. Nah, kalau di kota ya di komplek ya, atau di apa, masa bodoh ya, telepon aja 911. 911 ya, karena udah kekerasan loh, ya kan? Iya. Seperti itu. Ya, kalau istri tuh biasanya kekerasannya ya lagi tidur nih suaminya, dia potong alat vitalnya kan. Bisa juga seperti itu ya. Ya lagi ada viral beritanya tuh. Aduh. Makanya ya, tapi itu bukan solusi ya, tapi tentu Tuhan memberi kita akal sehat ya, akal budi. Itu sebabnya bagaimana supaya tidak sampai berlebihan, ramai, tidak mengeluarkan nafsu jahat, keinginan jahat. Hiduplah dengan damai sejahtera. Istri transparan pada suaminya, suami transparan kepada istrinya, orang tua terus memperhatikan keluarga atau anak-anaknya secara khusus. Betulnya ayat yang sudah familiar ya, tapi di kesempatan kali ini biar Sobat Apetra juga makin kuat lagi gitu dan makin memaknai lagi bang. Saya bacakan dulu dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini bang, silakan bang. Ini ayat terkenal ya bang, 323 ya. Wih, ini ayat hafalan nih. Iya, terkenal sekali ayat ini ya. Iya bang. Bahkan menjadi motivasi bagi pekerja-pekerja ya. Iya. Nah, karena Paulus juga melihat bahwa ada hamba ya atau pekerja yang mungkin bekerja hanya sekedar upah, gaji ya, bahkan membandingkan dengan pekerja-pekerja yang lainnya seperti itu. Kalau di Alkitab kita melihat, maksud saya di kitab Injil, bahwa Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan, dan perumpamaan tentang pekerja ya adalah seorang tuan atau majikan, dia mencari pekerja untuk rumah lalu mendatangi upahan tapi dengan syarat gaji yang sama. Berapapun dia mulai masuk atau jam berapapun dia mulai datang ke tempat tuannya, jam 12 siang, jam 3 sore ya, atau jam 9 pagi lebih awal, tetap gajinya sama, sekian dinar gitu ya. Jadi nggak usah mengeluh, nggak usah berseluruh, bekerja dengan integritas tinggi atau tulus. Begitu juga Paulus mengingatkan para pekerja atau hamba supaya mereka bersyukur apapun yang mereka kerjakan, lakukan ya. Dia bekerja karena Tuhan yang memberikan pekerjaan. Karena Tuhan yang mendatangkan pekerjaan ya, mengucap syukur baik apa yang mereka lakukan ya. Karena mereka melakukannya untuk Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah ya. Artinya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia yakin dengan Allah yang benar. Maka rezeki, berkat, selebihnya dia akan dapat dari Tuhan langsung. Nah, itulah melihat dalam
aktivitas hidupnya atau pekerjaannya dengan memandang Tuhan, bukan pada manusia. Iya. Betul. Nah, kenapa Paulus juga mengkaitkan tentang Iya itu, Bang. majikan mengasihi kepada pekerja atau hamba ya. Memang di era itu hubungan antara majikan dengan hamba seperti surat yang kita lihat secara khusus dari Paulus kepada Filemon ya, supaya meminta Onesimus diterima lagi dong. Ya, sekalipun mungkin dia pernah mengecewakan, pernah menjadi hamba, ya, pernah bekerja di sini, Onesimus pernah memecatnya. Maksud saya Filemon pernah memecat Onesimus, tolong dong terima lagi, kata Paulus lah kira-kira. Karena Paulus tahu betul siapa Filemon, sang majikan, siapa Onesimus ya, sebagai hamba yang pernah tinggal di lingkungannya. Pada perbudakan ya, Bang ya. Ya, surat Kolose mengingatkan supaya hamba pun adalah orang yang dipilih Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dicintai Tuhan. Majikan pun juga orang yang Tuhan sayangi, Tuhan yang cintai, ya, supaya mereka menghormati, tidak berlaku kasar terhadap anak buahnya atau budak. Begitu juga Tuhan mengasihi budak, budak pun atau pekerja pun mengasihi atau hamba mengasihi tuannya, ya, karena Kristus Tuhan segala Tuhan, dia tidak membedakan apa yang menjadi kasta, status sosial manusia, ya. Dia tidak membedakan. Yang penting mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di dalam statusnya, keberadaannya, atau hidupnya. Tua, muda, kaya, miskin, perempuan, laki-laki, apapun keberadaannya, dia mengasihi Tuhan. Jadi sesama manusia tidak membedakan, ya, tidak menekan, tidak memandang sebelah mata, ya, sebagaimana manusia yang hidup baru, dia mengasihi Tuhan, dia juga mengasihi sesamanya. Hubungan dengan keluarga selayaknya majikan sama seperti ayah sebagai kepala rumah tangga, majikan sebagai kepala atau tuan atas hamba, ya, yang memberikan upah, yang memberikan reward, ya, yang memberikan perhatian juga apabila sakit. Begitu juga orang tua, ya, apabila anak sakit, ya, atau ayahnya sakit, anak memperhatikan atau istri saling memperhatikan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adanya kekeluargaan, ya, di tengah-tengah lembaga itu. Ya, majikan memiliki atau tuan memiliki hamba atau pekerja, ya, di dalamnya terdapat lembaga yang dimana ada yang memberikan pekerjaan atau mempekerjakan, ya, dan memberikan haknya kepada hamba, dan hamba juga mendapatkan haknya untuk diperhatikan, dirawat, ya, tapi kewajibannya juga dikerjakan, ya, yaitu yang diperintahkan, diharuskan oleh pemberi kerja, ya, tuan, seperti itu. Ada kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu anak mengasihi, ya, menghormati, memperhatikan sampai akhir hayatnya, akhir hidupnya, bukan di panti jompokan, ya, tapi sampai kapanpun diperhatikan, ya. Saya juga kurang setuju kalau kewajiban anak pada waktu orang tua hidup di panti jompokan, ya. Iya, betul, Bang. Betul. Ya, lebih baik diperhatikan di rumah, di tempat dia tinggal, ya. Saya salut justru dibawa ke kantor, ya. Kalau kita lihat di media sosial, orang tua dibawa ke kantor, dia izin kepada bosnya, atau dia punya kantor sendiri, ya. Iya, kalau punya sendiri sih ya bebas, ya. Iya, itu kewajiban anak pada orang tua, ya, memberikan
Ya. perhatian, menghormati, ya Ya. seperti itu. Nah, kebaliknya kewajiban orang tua kepada anak ya merawat ya, Iya atau dong. menyekolahkan Iya, ya, adalah. melindungi. Iya, betul. Jadi di sini bahwa suami istri itu juga harus saling, apa yang kita perbuat untuk suami, atau suami kepada istri, atau suami istri kepada anak, atau anak kepada suami istri itu, apa yang diperbuat itu perbuatan seperti untuk Tuhan gitu ya Bang ya, juga itu ya. Ya, Iya, seperti untuk Tuhan. Iya. Ya. Jadi makanya keluarganya jadi harmonis, jadi manis. Iya, sama keluarga itu memang tidak semudah yang dibayangkan. Tapi puji Tuhan, hari ini Bapak Pendeta Heri ya sudah menjelaskan kepada kita banyak sekali yang harus kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bang, rupanya waktu juga yang sudah cukup ya Bang ya. Sudah kurang lebih 1 jam kita bersama-sama dengan Sobat Apetra. Seperti biasa Bang, nasihat dan closing statement dari Abang menutup perjumpaan kita. Ya, sahabat Apetra, kita bersyukur orang tua memberikan kita tanggung jawabnya dengan memperhatikan, melindungi, bahkan membawa kita kepada pendidikan supaya kita bisa hidup, kita bisa survive ya, dan kita nanti juga punya anak. Dan kita juga bersyukur kita sebagai hamba ya, atau sebagai orang dibekerjakan oleh bos kita, sebagai majikan. Tapi semua itu kita lakukan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Tapi hormati juga orang yang sudah memberikan kepada kita perhatian, pekerjaan, bukan sesuka hidup kita, ya. Karena di atas segalanya Tuhan akan memperhitungkan kita. Apabila kita berlaku jahat, Tuhan akan memperhitungkan hal yang jahat kepada kita, yaitu tidak memberi berkat, ya. Tapi apabila kita melakukan yang baik berkenan, maka Tuhan memperhitungkan yang baik kepada kita. Sahabat Apetra, terima kasih bersama dengan kami. Semakin kita cinta Tuhan, cinta keluarga, dan harapan kita jaga kesehatan terus. Shalom, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bang. Sampai jumpa lagi Sobat Apetra. Maranatha. Maranatha.